Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini sebetulnya cerita kita waktu kecil. Tapi saya coba ambil hikmahnya ya, ambil maknanya. Kisah keong sama kodok. Kita tahu kan, keong itu ada rumah besar, jalannya lambat, bahkan sering betul kalau diajak lomba dia pasti kalah. Satu ketika nih keong benci banget sama kodok. Kenapa bencinya sama kodok, bukan sama keong lagi? Misalnya nih keong mas, itu keong racun, benci sama keong mas. Tapi dia bencinya sama kodok. Setiap kali ketemu kodok, dia jealous. Tatapan matanya. Begitu deh kurang lebih. Kesel banget. Sirik. Sirik luar biasa. Ini saking siriknya, kalau tuh kodok lewat, dia buang muka, dia cemberut, dia begini sambil ngelirik. Tuh, kurang lebih begitu tuh, kayak ABG kalau lagi pada marahan. Kenapa? Si kodok sampai penasaran. Pagi-pagi kodok temuin tuh si keong. Assalamualaikum keong. Salam. Kenapa? Kenapa sih kamu benci sama aku? Biarin. Jujur, katakan sesungguhnya. Kenapa kamu benci sama aku, keong? Kamu tahu? Ya Allah, sampai kayak begitu. Tapi akhirnya tuh si keong ngomong. Aku iri sama kamu kodok. Kenapa iri? Bayangkan, kamu hidup di air bisa, hidup di darat bisa. Kamu bisa melompat ke sana, melompat ke sini. Kamu bebas, keong. Aku jalan lambat karena ada beban berat di punggungku. Rumah begitu besar, aku tidak bisa gesit. Ke sana tidak bisa, ke sini tidak bisa. Dia bingung deh. Si kodok senyum. Tapi di balik senyumnya lama-lama tuh matanya sayu. Si kodok bilang, keong, andaikan kamu tahu beban aku, pastinya kamu nggak akan lagi ngiri. Si keong bingung. Emang kamu punya beban apa? Sesungguhnya aku, baru ngomong sesungguhnya aku, di atas tuh ada suara burung elang. Wak, wak. Dua hewan tadi nengok semuanya ke atas, panik dan takut. Si kodok berusaha melompat, bingung mau lompat kemana karena alam terbuka. Si keong langsung masuk ke dalam rumahnya. Seruput. Si kodok nggak punya tempat berlari, nggak punya tempat sembunyi. Cakarnya mencengkram burung elang tadi, bup, diambil di bawah terbang. Sambil wak, wak. Tuh si keong ngintip dari rumahnya, dia tengok ke atas, kuku tajamnya menusuk, menancap ke perut kodok, darahnya netes, jatuh ke rumah keong tadi. Air mata netes jatuh lagi. Si kodok cuma lambaikan tangan. Dia bilang seolah-olah ini bebanku. Si keong baru sadar bahwa beban yang selama ini dia bawa, beban yang selama ini dia anggap beban adalah proses untuk proses penyelamatan hidupnya. Justru dia yang menyelamatkan hidupnya. Justru dia yang menentukan dia bisa hidup panjang umur dibanding dengan kodok tadi. Saudaraku, kadang orang mulai kurban karena iri sama tetangga. Sebelah tetangga iri, udah deh kita kurban, ada beban di awalnya. Tahun kedua, korban lagi, sebelah korbannya sapi gede, sekarang kita lebih gede lagi. Tahun ketiga, insya Allah, diawali dari beban tuh mau korban, dipaksa. Ada doanya, Allahumma paksain katanya. Tapi insya Allah, justru yang terasa berat itu ketika kita berkorban, justru sungguhnya itu yang menyelamatkan kita semuanya. Saudaraku, kisah tadi sebetulnya kisah anak-anak kan? Tapi kalau kita gali hikmahnya, ini nyerempet ke semua persoalan hidup kita. Mudah-mudahan korban tahun ini Allah terima dan jadi kendaraan kita nanti di surga. Terima kasih. Kaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.